Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi hari ini. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesempatan kesehatan yang telah diberikan Tuhan kepada kami atau kepada kita semua, sehingga kita dapat berpresentasi di hari ini walaupun dengan keadaan COVID-19. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Kak Dendi, selaku dosen mata kuliah Islamic Entrepreneurship. Baiklah, kita akan mulai presentasi hari ini dengan berjudul bagaimana pengusaha melakukan bisnis dengan strategi bisnis syariah. Strategi pemasaran syariah adalah suatu rencana penawaran yang diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu, suatu perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam kegiatan pemasaran, diperlukan strategi yang baik untuk bisa mencapai tujuan suatu perusahaan, karena suatu perencanaan itu mencangkup pemanfaatan dari sumber-sumber yang disediakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan dan kesenangan manusia. Di dalam agama Islam, Allah tidak melarang bagi hambanya yang mempunyai rencana atau keinginan untuk berhasil dalam usahanya, asalkan rencana tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Firman Allah dalam surat An-Najm yaitu dengan artinya, atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakan? Tidak, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Dalam bisnis yang berbasis syariah, Nabi Muhammad SAW bisa menjadi teladan bagaimana merintis, mengelola, dan mengembangkan bisnis secara lurus dan bersih. Rasulullah adalah pembisnis yang jujur, adil, dan beliau tidak pernah mengecewakan pelanggan, karena beliau selalu menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Nabi Muhammad SAW menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis. Beliau melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern, yaitu kepuasan pelanggan atau yang disebut dengan customer satisfaction, pelayanan yang unggul atau yang disebut dengan service excellence, kemampuan efisiensi, transparansi, kejujuran, persaingan yang kompetitif. Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi dengan semangat beribadah kepada Tuhan yang Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan, apalagi untuk kepentingan pribadi. Keberhasilan usaha dalam mencapai tujuan dan sasaran usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya. Perencanaan strategi pemasaran sangat penting, karena strategi yang baik jika dilakukan dengan buruk maka bisa mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, apabila strategi pemasarannya kreatif dan dapat diimplementasikan dengan baik pula, maka hasil yang didapatkan akan jauh lebih baik dan memuaskan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya. Dalam bisnis yang berbasis syariah, Nabi Muhammad SAW bisa menjadi teladan bagaimana merintis, mengelola, dan mengembangkan bisnis secara lurus dan bersih. Rasulullah adalah pembisnis yang jujur, adil, dan beliau tidak pernah mengecewakan pelanggan, karena beliau selalu menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu.
Nabi Muhammad menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis. Belum melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern, yaitu kepuasan pelanggan, pelayanan yang unggul, kemampuan, efisiensi, transparansi, persaingan yang kompetitif. Segala sesuatu membutuhkan perencanaan agar hal yang kita lakukan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kotler menyebutkan bahwa konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P. Yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion. Sedangkan menurut Bohm dan Bittner menambahkan dalam bisnis jasa, yaitu pertama people, kedua physical, yang ketiga proses. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang jujur sehingga mendapatkan julukan Asyaduk al-Mashhud, orang yang sangat jujur dan dapat dibenarkan. Dalam hal berdagang, beliau selalu jujur kepada pelanggannya. Beliau memasarkan produknya dengan menjelaskan harganya dari awal tanpa adanya kebohongan. Penipuan yang mengakibatkan pelanggan kecewa sehingga menimbulkan permusuhan dan percekcokan. Dengan menggabungkan sistem segmentasi dan target pasar tersebut, maka akan memudahkan menentukan posisi pasar. Beliau tidak pernah mengalami pertengkaran dan perdebatan dengan konsumennya dalam menentukan harga, karena konsumen sudah percaya dengan beliau yang selalu jujur dan mempromosikan barang jualnya yang berkualitas. Dengan demikian, tidak ada yang dirugikan antara produsen dan konsumen dalam memasarkan produk yang kita jual. Dalam menjalankan bisnis adalah pentingnya sikap jujur, ikhlas, profesional, cerdas dan cermat, serta excellent service yang harus ada dalam diri seseorang pengusaha dalam memasarkan produk yang dijual. Jika kelima konsep di atas dapat diaplikasikan dengan baik, maka akan melahirkan kepercayaan karena sebuah usaha yang dilandasi dengan sikap murah hati oleh seorang profesional yang jujur dan ikhlas akan menghasilkan kepercayaan. Kemudian akan terlahir loyalitas dan dengan kesendiriannya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.